Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Misteri Rama Atmaja HCR. Kali ini saya akan membacakan cerita dengan judul Kafan, Apa Itu Mati. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum saya lanjut bercerita, jangan lupa perhatikan sekeliling. Siapa tahu yang tidak kasat mata merasa terpanggil dan ada di sebelahmu. Sobat HCR, perhatikan dan mulailah waspada. Cerita kita mulai. Agus begitu senang karena liburan sekolah ini dia berkunjung ke rumah nenek. Bukan hanya ada nenek, ada om dan tantenya juga. Satu hal yang paling Agus pikirkan ialah saat berjumpa dengan seorang kakek-kakek bernama Saki. Sosok kakek-kakek yang terkadang jahil dan suka mengganggunya. Tetapi Agus tak marah karena sebenarnya kakek Saki adalah orang yang baik. Namun hanya beberapa hari di kampung dan sempat sesekali bersenda gurau dengan beliau, tiba-tiba terdengar pengumuman dari musola kalau kakek Saki meninggal dunia. Agus yang tidak paham dengan kata meninggal berangkatlah ke rumah kakek Saki yang hanya berkisar beberapa rumah dari rumah sang nenek. Namun saat sampai, rumahnya ramai orang bertakziah. Apa itu mati? Dalam batinnya bertanya. Agus mencoba masuk, menerobos kerumunan warga, tetapi tubuh kecilnya tak bisa membawa Agus masuk. Permisi Pak, Bu, aku mau masuk. Ucap Agus mendorong tubuhnya ke orang-orang yang memadati pintu rumah. Namun perkataannya seolah tak ada yang menggubris. Agus hanya bisa memasukkan kepalanya saja, melihat ruangan dalam rumah tersebut begitu ramai. Isak tangis memecah suasana. Agus kebingungan dan dia pun mundur, sambil terus mencari tahu apa itu mati. Dan ada apa dengan kakek Saki sampai rumahnya dikerumunin banyak orang. Dia berjalan menjauh sambil sesekali melihat ke arah belakang. Hingga terlihatlah jendela rumah tersebut dari kejauhan. Agus mengembangkan bibir, berlari mendekati jendela. Namun sangat disayangkan, tubuh kecilnya tak mampu melihat apa yang ada di dalam. Agus tak kehilangan akal, dia melompat bergelantungan sambil menarik tubuh agar bisa melihat bagian dalam rumah. Pasti bisa, ucapnya sambil mencoba memasukkan kepala. Dilihatnya kain membungkus tubuh seseorang dan ada seseorang tengah melilitkan kain tersebut ke orang yang tengah terbaring. Agus mengedarkan pandangan hingga sampai ke titik tepat di bawah jendela yang dia panjat. Nampak bagian kiri dan kanan wajah kakek Saki sudah terbungkus kain. Namun di bagian wajahnya terbuka dan sangat jelas Agus melihat kakek Saki menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Seakan ada yang ditunggu kakek Saki sampai tidak bisa memejamkan kedua matanya. Entah kerabat, saudara, atau sanak keluarganya yang lain. Dirasa sudah cukup puas, Agus mengeluarkan kepalanya. Dia melepaskan pegangan kedua tangannya, turun dari jendela. Lalu pergi ke teman-temannya yang asik bermain yang jauh dari rumah kakek Saki dan langsung membaur dengan yang lain. Matahari tergelincir jauh ke barat. Sinarnya tak lagi terlihat, tergantikan oleh sang rembulan. Malam indah dalam nyanyian jangkrik beriringan. Malam yang begitu cerah dan indah itu mendatangkan sesuatu yang tak masuk di akal, karena ada bayangan semu mengincar Agus di dalam kesendirian. Namun Agus tak tahu dan dia tidak merasa akan hal tersebut, hingga dia menguap dan mulai berjalan masuk ke dalam kamar. Agus merebahkan anggota tubuhnya di atas ranjang. Masih terdengar suara tawa om dan tantenya yang tengah asyik menyaksikan acara televisi.
Neneknya pun belum tidur karena masih duduk melamun di ruang tamu. Agus tidak bisa tidur, bukan karena terganggu dengan tawa dari tante dan omnya, namun dia begitu gelisah, seakan ada sesuatu yang membuatnya berguling ke sana kemari, sambil terus mencoba terpejam. Agus terus melakukan hal tersebut, hingga kedua bola matanya terbuka, dan nampak siluet putih tengah berdiri di sudut kamar. Dia memperjelas penglihatannya dan memastikan apa yang dia lihat. Nampak sosok pocong tengah berdiri. Wajahnya mirip kakek Saki. Sontak, Agus menarik bantal dari bawah kepalanya. Lalu ditutuplah bantal tersebut ke wajah. Agus ketakutan dan dia pun berteriak, "Nenek! Nenek!" Teriak Agus membuat sang nenek kaget. Ia berlari kecil menuju kamar cucunya. Dilihat Agus meringkuk ketakutan dengan wajah tertutup bantal. "Kamu kenapa, Cuk?" tanya sang nenek sambil duduk memegangi Agus. "Itu, Nek, di pojokan ada kakek Saki pakai pocongan." Tunjuk Agus terbata diiringi isak tangis ketakutan. Sang nenek mengedarkan pandangan melihat ke arah yang Agus tunjuk, lalu mengedarkan pandangan ke setiap penjuru kamar. Ia tidak melihat ada sesuatu yang janggal dan langsung menenangkan Agus. "Tidak ada apa-apa," seru sang nenek mengelus-elus Agus. Agus terhenti dari isaknya. Dia merasa heran karena apa yang dilihatnya justru tidak terlihat oleh sang nenek. Perlahan Agus membuka bantal, melihat ke arah munculnya sosok pocong. Namun ternyata apa yang diucapkan sang nenek memang benar, tidak ada apapun di situ. Dan malam itu juga Agus tidur ditemani sang nenek. Lalu malam-malam setelahnya, pocong kakek Saki tidak pernah datang. Seakan mengucapkan salam perpisahan di malam kematiannya, lalu menghilang dan tak pernah mengganggu lagi. Bahkan tidak ada seorang pun yang bercerita kalau didatangi pocong kakek Saki. Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga Sobat HCR dapat memetik pelajaran dari kisah ini. Saya pamit, selalu waspada. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.